Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Defisit keuangan yang dialami oleh klan Ba'alawi di akhir tahun ini memicu bagaimana klan Ba'alawi meminjam tangan untuk bagaimana menteror para kiai, menteror para YouTuber agar kena mental dan tidak lagi membuat konten-konten, tidak lagi membuat statement-statement yang melemahkan klan Ba'alawi. Sebetulnya ini faktor yang paling utama, topik utama hari ini, di akhir tahun ini, setelah melewati masa yang panjang diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi, DNA mengenai klan Ba'alawi, kemudian pemalsuan kuburan dari klan Ba'alawi. Akhir tahun ini sebetulnya yang paling bisa disoroti dengan tajam adalah defisitnya keuangan klan Ba'alawi. Bagaimana tidak mereka akhirnya mengalami defisit keuangan. Coba kita perhatikan event-event yang dibentuk selama ini, acara-acara yang dibentuk selama ini, itu sumber dana utama mereka untuk meraup pundi-pundi rupiah yang akhirnya untuk juga menghidupi para klan Ba'alawi. Apalagi momentum saat ini yang tepat untuk mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya dengan melakukan open donasi, kemudian membuat event yang mengatasnamakan membela negara tertentu yang sekarang ini sedang perang di dataran Arab sana, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Open donasi yang selama ini mereka terus dengungkan, open donasi yang terus mereka share kemana-mana, itu tidak membuahkan hasil yang sangat signifikan, justru minus. Nah, sekarang ini yang mereka pikirkan bukan lagi masalah punya nasab dzurriyyat Rasulullah atau tidak, itu nggak penting. Yang mereka sekarang fokuskan adalah bagaimana mengatasi defisit anggaran mereka yang tidak maksimal, melakukan open donasi yang mereka buka kurang lebih selama setahun ini. Makanya tidak heran jika sekarang ini banyak teror melalui WhatsApp, banyak teror melalui telepon kepada kiai-kiai yang mendukung atau satu jalur tegak lurus dengan perjuangan Kiai Haji Madudin, perjuangan Gus Fuad Pleret. Juga para YouTubernya yang selama ini menyuarakan, itu juga kena teror habis-habisan. Entah itu lewat komentar, entah itu lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan ada fenomena baru yang sekarang ini muncul di wilayah Jawa Barat, yang ini tentu saja tidak akan kita kasih tahu di mana tempatnya, terus korbannya itu kiai siapa, tapi intinya adalah ada oknum kepolisian yang berencana membawa para mukibin Ba'alawi ini untuk mendatangi ponpes tersebut, ponpes yang saya bilang kiai di awal tadi. Nah, tapi dengan sigap dan dengan cepat, kiai tersebut menolak, meskipun ada di situ didampingi oleh kepolisian. Dan akhirnya kiai tersebut mengkonfirmasi kepada Kapolres setempat. Dan di situ dijawab oleh seorang Kapolres setempat bahwa tidak ada instruksi, tidak ada mandat apapun kepada anggotanya untuk mengkawal kelompok FPI yang sudah dibubarkan ini untuk mendatangi ponpes kiai tersebut. Dan akhirnya clear. Tapi tidak hanya satu itu aja dilakukan oleh orang-orang yang masih tergabung dalam FPI di wilayah Jawa Barat. Tapi dengan segala cara bagaimana menteror kiai tersebut agar dilemahkan mentalnya dan tidak lagi bersuara tentang nasab Ba'alawi. Ini terjadi karena kemarin videonya yang viral itu, kalau saya lihat kemungkinan sudah ditonton